Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Ibu Dian Ariyanti. Seperti biasa, Ibu akan mengampu mata pelajaran ekonomi bisnis kelas 10 BDP. Baik, untuk pembelajaran daring kita kali ini, kita akan membahas mengenai kelangkaan. Ya. Sebelum masuk ke materi kelangkaan, sedikit Ibu memberikan gambaran bahwa kelangkaan merupakan masalah utama dalam ekonomi, ya, masalah utama dalam ekonomi. Menurut Samuelson, ada 3 masalah utama ekonomi. Yang pertama adalah apa yang akan diproduksi dan berapa banyak. Kemudian yang kedua, bagaimana memproduksi barang tersebut. Dan yang ketiga, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Nah, itu menurut Samuelson. Nah, masalah ini merupakan masalah ekonomi mikro. Ada juga masalah ekonomi makro. Masalah ekonomi makro, contohnya mengenai masalah-masalah pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Nah, sebetulnya ada 3 penyebab utama di balik masalah ekonomi, ya. Ketiga masalah itu, yang pertama adalah keinginan manusia yang tidak dapat dipenuhi dihadapkan dengan jumlah barang dan jasa yang sangat terbatas. Baik, beberapa tahun yang lalu tidak ada permintaan untuk iPad di Indonesia. Sekarang iPad sangat diminati, ya. Nah, contohnya iPad atau Android, ya. Android sangat diminati saat ini. Bahkan di tahun-tahun yang akan datang, besar kemungkinan pemerintah akan menyediakan barang-barang konsumsi seperti mobil mewah, alat telekomunikasi tipe baru yang selalu muncul di setiap tahun. Ya, contohnya saja Android. Android setiap tahun pasti berubah-ubah, ya, tipenya, dan semakin canggih. Seperti itu. Mohon maaf, mungkin kualitas suara Ibu kurang bagus, ya, kurang maksimal karena Ibu sedang kurang sehat. Kemudian suasana di luar sedang hujan, jadi sedikit berisik. Kita lanjut. Penyebab yang kedua, ya, untuk masalah ekonomi itu adalah kelangkaan sumber daya yang dapat memenuhi kebutuhan kita. Jadi tidak peduli seberapa kaya kita, karena kita tidak dapat memiliki segala sesuatu yang kita inginkan. Oleh karena itu, kita harus menentukan prioritas dari keinginan kita yang tidak terbatas tersebut, ya. Kemudian yang ketiga, penyebab utamanya adalah sumber daya memiliki kegunaan alternatif. Ibu berikan salah satu contoh, misalnya tanah. Tanah dapat digunakan sebagai lahan pertanian, perumahan, lapangan golf, dan lain-lain. Dalam penggunaan sumber daya tanah ini, kembali lagi ke kita dihadapkan pada beberapa pilihan. Nah, pilihan ini akan menjadi masalah. Tanah tadi mau kita jadikan lahan pertanian, perumahan, atau lapangan. Nah, ini akan menjadi sesuatu masalah bagi kita. Kita harus memilih dengan bijak, atau kita harus memilih dengan memperhitungkan prioritas atau memperhitungkan biaya-biaya peluangnya, seperti itu. Ya, oke. Kita lanjut untuk kelangkaan. Nah, sebelum kita lanjut ke materi kelangkaan, yang harus kita ketahui adalah apa sih kebutuhan manusia itu? Nah, kebutuhan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mencapai kemakmuran. Untuk mencapai kemakmuran tersebut diperlukan keberadaan alat pemuas kebutuhan, ya. Nah, jadi kebutuhan memang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia,
Sebagai bagian dari kehidupan manusia, kebutuhan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk mencapai kemakmuran. Nah, kebutuhan manusia ini dapat dibedakan atau dikelompokkan berdasarkan jenis dan faktor yang mempengaruhinya. Nanti ke depan, di depannya nanti ada jenis-jenis kebutuhan. Tuh. 3 sebab utama tadi sudah. Kemudian biaya oportunitas. Nah, biaya oportunitas ini adalah biaya peluang. Biaya peluang itu merupakan biaya atau alternatif terbaik yang kita korbankan atau abaikan ketika menetapkan pilihan atau keputusan. Jadi dengan banyaknya pilihan, kita harus menetapkan suatu pilihan dengan memprioritaskan salah satu, seperti itu. Contohnya nih, kalau pemerintah menetapkan untuk mengadakan pembangunan jalan raya melalui taman kota, maka biaya tanah yang diperlukan untuk membangun jalan raya tersebut mungkin akan dirasa murah dalam hal anggaran atau biaya yang dikeluarkan. Akan tetapi biaya peluang membuat jalan di atas taman sebenarnya akan dibayar ketika masyarakat semakin sulit untuk menikmati keindahan taman atau bersenang-senang di taman tersebut, ya. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti biaya peluang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya. Selanjutnya, jenis-jenis kebutuhan. Jenis kebutuhan dapat dibedakan berdasarkan intensitasnya, subjek yang membutuhkan, waktu pemenuhan kebutuhan, dan sifat pemenuhan kebutuhan. Kita akan bahas satu-satu di sini. Yang pertama adalah jenis kebutuhan berdasarkan tingkat intensitasnya. Nah, jadi Ibu pikir kalian semua sudah tahu ada 3 jenis kebutuhan berdasarkan intensitasnya, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Sedikit Ibu menjelaskan bahwa kebutuhan primer itu adalah kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk melangsungkan hidupnya. Contohnya adalah sandang, pangan, dan papan. Kemudian yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan pelengkap, ya. Kebutuhan pelengkap atau kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer, misalnya sepatu, tas, ya. Kemudian kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan yang bersifat mewah, mobil mewah, tas mewah, kemudian perhiasan yang mahal, itu adalah kebutuhan tersier, seperti itu. Kemudian yang kedua, jenis kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan, ya. Yang pertama, kebutuhan individu. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda-beda. Contohnya nih, seorang petani biasanya membutuhkan cangkul, benih, traktor, dan alat pertanian lainnya. Sementara kalau guru itu lebih membutuhkan alat tulis, alat peraga, buku referensi, modul, dan lain sebagainya, ya. Jadi kebutuhan seorang guru akan berbeda dengan kebutuhan seorang petani. Sama halnya kebutuhan seorang petani itu akan berbeda dengan kebutuhan seorang nelayan, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah jenis kebutuhan berdasarkan waktu, ya. Maksudnya di sini adalah waktu pemenuhannya sekarang atau di masa yang akan datang. Kebutuhan individu tadi sudah, ya. Sekarang kebutuhan berdasarkan waktu. Yang pertama adalah kebutuhan sekarang atau kebutuhan saat ini.
ialah kebutuhan yang tidak dapat ditunda, ya. Kebutuhan ini tidak dapat ditunda dan harus dipenuhi saat itu juga. Ya, sebagai contoh misalnya orang lapar ya harus segera makan. Orang sakit ya harus segera berobat atau dirawat di rumah sakit. Atau kalian dari rumah berangkat ke sekolah, kemudian di jalan ternyata bannya bocor, ya harus pada saat itu juga kalian harus e, tambal ban atau mengganti ban. Nah, itu merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat itu juga, atau yang biasa disebut dengan kebutuhan sekarang. Kemudian yang kebutuhan masa mendatang, ya, masih kebutuhan berdasarkan waktu. Yang kedua ada kebutuhan masa mendatang. Contohnya biasanya adalah orang tua menabung atau mengikuti asuransi pendidikan untuk mempersiapkan biaya kuliah anaknya, ya, biasanya seperti itu. Kemudian jenis kebutuhan yang keempat adalah jenis kebutuhan menurut sifat pemenuhan kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Untuk kebutuhan jasmani atau kebutuhan fisik ialah kebutuhan yang berhubungan dengan manusia. Ya, jenisnya antara lain misalnya pakaian, minuman, makanan, dan obat-obatan. Sementara kebutuhan rohani merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang, ya. Sebagai contoh nih, misalnya agar dapat bekerja lebih baik, biasanya karyawan perlu mendapat nasihat, motivasi, dan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan pengembangan kepribadian maupun keahlian dalam bekerja, seperti itu. Sampai di sini paham ya anak-anak ya. Kemudian kita lanjut, faktor yang mempengaruhi kebutuhan, ya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang pertama adalah faktor lingkungan. Nah, lingkungan merupakan salah satu faktor penyebab yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan manusia, ya. Manusia yang hidup pada lingkungan berbeda itu akan memiliki kebutuhan yang berbeda juga, ya. Sebagai contoh, orang yang tinggal di daerah yang beriklim dingin cenderung menggunakan pakaian yang tebal dan makan makanan yang mengandung kalori tinggi agar badan mereka tetap hangat. Sebaliknya ya, orang yang tinggal di daerah beriklim panas cenderung berpakaian tipis dan menghindari makanan yang mengandung kalori tinggi, ya. Nah, contoh lain misalnya orang yang tinggal di Jakarta kebutuhannya akan berbeda dengan orang yang tinggal di pegunungan. Orang yang tinggal di pegunungan sangat membutuhkan jaket yang tebal karena cuacanya sangat dingin. Sementara yang tinggal di kota cuacanya sangat panas, banyak polusi udara. Jadi biasanya pakaiannya tipis, tidak terlalu tebal, seperti itu. Kemudian faktor yang kedua adalah agama. Agama juga merupakan salah satu faktor pembeda kebutuhan individu, ya. Contohnya kebutuhan orang yang beragama Islam itu jelas berbeda dengan kebutuhan orang yang beragama Hindu, Buddha, dan lain sebagainya, ya. Misalnya orang Islam membutuhkan Al-Quran, sajadah, tasbih, mukena. Sementara kalau orang Hindu lebih menggunakan atau lebih membutuhkan bunga, janur, ya, dan perlengkapan lainnya. Tuh. Kemudian faktor yang ketiga ya, maaf. Faktor yang ketiga adalah adat istiadat. Jelas ya, adat istiadat yang berlaku di suatu daerah itu juga turut mempengaruhi perbedaan kebutuhan dan pola kehidupan seseorang. Jadi sebagai contoh, masyarakat suku Melayu memiliki tradisi untuk menggunakan berbagai jenis pakaian adat berdasarkan waktu acara tertentu. Sementara kalau masyarakat suku Tapanuli mempunyai tradisi menggunakan ulos dalam acara-acara adat, seperti itu, ya. Nah, adat orang Jawa kebutuhannya akan berbeda dengan adat orang
NTT. Ya, seperti itu. Kemudian faktor yang keempat itu adalah peradaban. Kemajuan peradaban yang berbeda di tiap wilayah juga menyebabkan perbedaan kebutuhan ya anak-anak ya. Sebagai contoh, nenek moyang kita pada masa lalu itu cukup berpakaian sederhana dan makan makanan berjenis umbi-umbian. Ya. Contoh lainnya, pada tahun 1980-an sarana komunikasi di Indonesia itu masih terbatas. Waktu dulu ibu masih SD, itu kalau mau telepon ibu masih menggunakan wartel. Wartel itu kalau tidak salah warung telekomunikasi. Nah, itu kalau mau nelpon masukkan koin ke dalam wartel tadi baru bisa menelpon. Nah, saat ini sudah tidak ada. Kenapa? Karena semua orang sudah menggunakan Android, semua orang sudah menggunakan HP yang canggih ya. Itu namanya peradaban. Saat ini masyarakat Indonesia berkomunikasi dengan menggunakan telepon seluler, bahkan sudah bisa menggunakan internet ya. Segala sesuatu bisa dicari di internet. Itu sangat dimudahkan ya. Baik, itu tadi faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Kemudian yang kedua, tadi di awal Ibu sudah menjelaskan mengenai kebutuhan manusia. Sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai kelangkaan. Untuk pengertian kelangkaan adalah kondisi manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Nah, di sini terdapat dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, sumber daya ekonomi bersifat terbatas, dan kedua adalah pemenuhan memerlukan sumber daya ekonomi yang tidak terbatas. Ya, kelangkaan semakin nyata ketika kita ingin memanfaatkan sumber daya ekonomi seperti sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan keterampilan wirausahaan. Nah, sumber daya alam digunakan dalam proses industri dan jasa. Sumber daya alam misalnya tanah ya. Tanah merupakan sumber daya ekonomi yang sangat langka saat ini karena jumlahnya relatif tetap, sedangkan kebutuhan atas tanah itu terus bertambah ya. Kelangkaan tanah terutama terjadi di daerah-daerah perkotaan. Seiring dengan pertambahannya jumlah penduduk yang bermukim di kota, banyak tanah kosong yang beralih fungsi menjadi perumahan ya. Lokasi industri juga bisa dan tempat perbelanjaan. Nah, akibat pembangunan tersebut, ruang terbuka untuk tempat bermain anak-anak pun sulit ya, sulit sekali ditemukan, sehingga membuat anak-anak menggunakan jalan raya sebagai tempat bermain. Nah, kelangkaan sumber daya alam juga berpengaruh terhadap rantai persediaan baik lokal maupun global ya. Contohnya pabrik kertas di Serang ya, Serang Banten ya, yang membutuhkan bahan bakar minyak untuk menjalankan proses produksinya sekarang sulit memenuhi kebutuhannya akibat persediaan bahan bakar minyak di Indonesia sangat menipis ya. Jadi pabrik kertas itu harus membeli bahan bakar minyak dari wilayah lain, misalnya dari Kuwait. Nah, hal ini mengakibatkan peningkatan biaya transportasi agar kebutuhan pabrik terpenuhi. Ya, itu. Kemudian kelangkaan juga bisa terjadi pada lingkungan tenaga kerja. Dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan industri, itu kerap sekali terjadi kekurangan tenaga ahli. Oleh karena itu, persediaan tenaga ahli sangat langka ya saat ini ya. Biayanya pun menjadi terlalu mahal. Sebagai contoh, saat ini
di Kalimantan, perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan seperti batu bara itu sebetulnya pemiliknya bukan orang Indonesia, melainkan orang asing ya. Karena kenapa orang asing yang memiliki, orang asing yang menguasai? Karena mereka memiliki kemampuan teknologi, kualitas mereka sangat baik seperti itu. Atau contoh lain, negara Jerman menghadapi kelangkaan sumber daya manusia pada sektor konstruksi dan mesin pertambangan. Hal ini disebabkan banyak pemuda Jerman itu lebih tertarik bekerja pada industri otomotif ya, karena di sana lebih terkenal dengan industri otomotif yang banyak berkembang ya, lebih terkenal itu industri otomotif. Jadi mereka jarang sekali mau bekerja di sektor konstruksi dan mesin pertambangan seperti itu. Kemudian selain itu, kelangkaan juga terdapat dalam persediaan modal. Contohnya, Indonesia masih mengalami berbagai kendala dalam persediaan modal ya. Modal yang diperlukan tidak hanya dalam bentuk uang saja, tetapi juga bahan baku, gedung, dan mesin-mesin. Untuk mendapatkan modal, negara kita seharusnya meminjam untuk mendapatkan modal tadi, negara kita harus meminjam kepada negara lain atau lembaga internasional, sehingga kita wajib membayar bunganya ya, wajib membayar bunga pinjaman, cicilan, dan semua itu akan mempersulit perekonomian negara. Oke. Terkait dengan kelangkaan di bidang kewirausahaan, Indonesia masih membutuhkan lebih banyak lagi tenaga-tenaga terampil, kreatif, dan inovasi untuk mengelola faktor-faktor produksi sehingga dapat menghasilkan produk-produk yang bermutu dengan harga yang bersaing ya dengan produk luar negeri. Nah itu masih banyak sekali kelangkaan-kelangkaan yang terjadi di Indonesia, baik dari sisi tenaga kerja, sisi modal, kemudian sisi alam ya, masih sangat banyak. Kemudian selanjutnya, apa sih penyebab kelangkaan? Kenapa terjadi kelangkaan? Ini yang pertama akan Ibu bahas satu-satu ya. Yang pertama, penyebab kelangkaan yang pertama itu adalah keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam. Nah, keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia ya. Hal ini dikarenakan sebagian besar sumber daya alam digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun, tidak semua sumber daya alam yang dapat tidak semua sumber daya alam dapat segera diperbarui, sehingga jumlahnya pun terbatas ya. Contohnya, minyak bumi, mineral, tambang, batu bara ya, yang semua itu memerlukan waktu jutaan tahun untuk terbentuk kembali. Tuh. Kemudian penyebab kelangkaan yang kedua adalah kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Nah, itu ya. Saat ini kita perhatikan kalau orang sering terjadi di Kalimantan, orang mau buka lahan, hutan yang tadinya bagus, hijau, akhirnya dibakar, dibakar semua, ditebang, dan akhirnya gundul, kemudian dibuka lahan baru atau mendirikan perumahan-perumahan atau mendirikan apapun dengan menebang atau menghancurkan hutan-hutan tadi ya. Merusak seperti itu. Nah, manusia sebagai pengguna sumber daya alam sebetulnya harus bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian sumber daya alam.
tidak bisa dipungkiri ya, saat ini banyak sekali hutan yang gundul atau rusak akibat pembalakan liar, perilaku kita yang ingin membuka lahan untuk perladangan atau perkebunan, sehingga kita merusak hutan-hutan yang masih sangat asri tuh. Nah, hal tersebut berdampak luas terhadap keanekaragaman hayati yang ada di dalam hutan, sebab akan mengakibatkan pengurangan kuantitasnya ya. Kemudian bukan hanya itu, jika kita merusak hutan, maka akan terjadi bencana banjir dan pemanasan global ya, menjadi salah satu fenomena yang tidak bisa terelakkan. Nah, hal yang sama juga terjadi pada perairan laut. Cara penangkapan ikan yang tidak benar, seperti penangkapan ikan dengan pukat harimau atau ngebom, dapat merusak sumber daya alam. Penangkapan ikan dengan cara tersebut dapat mengakibatkan terganggunya ekosistem laut. Baik. Untuk penyebab kelangkaan selanjutnya adalah keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Manusia memiliki keterbatasan untuk mengolah sumber daya ekonomi. Keterbatasan ini disebabkan oleh rendahnya penguasaan teknologi dan kekurangan modal. Akibatnya terjadi ketidakefektifan dan ketidakefisienan dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi. Kemudian penyebab kelangkaan yang keempat adalah peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, tingkat peradaban dan jumlah manusia semakin meningkat. Nah, kondisi ini menyebabkan jenis dan jumlah kebutuhan juga semakin berkembang ya. Di lain pihak, produksi atau penambahan alat pemenuhan kebutuhan belum dapat memenuhi kebutuhan yang ada, sehingga terjadilah kelangkaan ya, itu ya. Contohnya tadi, sekarang saat ini yang sedang langka adalah minyak tanah ya. Saat ini untuk menemukan minyak tanah sangat sulit ya, karena semua orang sudah menggunakan gas LPG, tapi masih ada orang yang menggunakan minyak tanah. Namun untuk memenuhi kebutuhannya, mencari minyak tanah itu cukup langka, seperti itu. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan sedikit penjelasan mengenai masalah pokok ekonomi yang tadi sudah Ibu jelaskan di depan ya. Ada 3 masalah pokok ekonomi, namun di sini Ibu jelaskan lagi bahwa masalah pokok ekonomi itu adalah masalah kelangkaan ya. Jadi apabila ada pertanyaan, apa sih masalah pokok ekonomi? Nah, masalah pokok ekonomi ini adalah masalah kelangkaan. Kelangkaan dengan sumber daya yang tersedia sangat terbatas. Ya, kelangkaan sumber daya yang tersedia sangat terbatas, sementara yang dibutuhkan tidak terbatas. Itu ya, itu akan menjadi masalah utama dalam ekonomi. Nah, oleh karena itu banyak orang yang kekurangan gizi, sampai ada juga yang meninggal karena kelaparan ya. Banyak tunawisma dan masalah ekonomi lainnya yang tidak dapat dirinci satu persatu. Ibu tidak bisa merincikan satu persatu. Nah, menurut ekonomi modern ya, menurut ekonomi modern, masalah ekonomi dapat terakomodasi dalam 3 pertanyaan besar ya, yaitu barang apa yang akan diproduksi, berapa jumlahnya, bagaimana cara memproduksi, dan untuk siapa barang itu diproduksi. Nah, itu merupakan ekonomi modern, masalah ekonomi menurut ekonomi modern ya. Jika 3 pertanyaan tersebut
dapat terjawab dengan baik, nah negara itu akan dikatakan negara yang makmur. Contohnya seperti itu, ya. Namun jika kita berbicara masalah ekonomi makro, yang menjadi masalah pokok ini adalah pertumbuhan ekonomi, ya. Masalah ketidakstabilan ekonomi, masalah pengangguran, masalah inflasi, dan masalah neraca perdagangan, serta masalah neraca pembayaran. Itu adalah masalah-masalah ekonomi. Itu tadi ya, Ibu perjelaskan lagi mengenai masalah pokok ekonomi. Nah, kemudian selain masalah pokok ekonomi, kita juga harus paham mengenai biaya oportunitas. Nah, untuk pembahasan mengenai biaya oportunitas atau biaya peluang, itu Ibu akan menjelaskan di pertemuan berikutnya, ya. Mungkin untuk sementara cukup sekian, ya. Apabila ada pertanyaan atau ada hal-hal yang kurang dimengerti, bisa langsung menanyakan melalui WhatsApp, ya, dengan menuliskan nama, kelas, dan pertanyaan, kemudian kirimkan ke WhatsApp Ibu Japri, ya. Kirim secara pribadi, ya. Mungkin kita cukupkan dulu pembelajaran daring kita kali ini, ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.